Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid An-Nur yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini Allah kumpulkan kita di rumah Allah yang mulia, yang mudah-mudahan selalu Allah jaga tempat ini insyaallah untuk bisa menjadi peredam dari hal-hal yang buruk yang ada di akhir zaman insyaallah. Taib jamaah usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian, mari tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita hidup di zaman yang betul-betul penuh dengan fitnah. Bergulir berganti masa, fitnah tak pernah hilang. Bahkan ketika Nabi informasikan 14 abad yang lalu, innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Begitulah kondisi orang beriman yang khuliqa muftanan, tercipta selalu dalam kondisi terfitnah dan teruji. Ya, kita mengalami sekian banyak ujian, imma ujian yang sudah paten. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Ya, ini merupakan sebuah bukti bahwa memang selama hayat masih dikandung badan, hidup ini tidak akan pernah putus dari yang namanya ujian. Nah, setiap ujian itu membutuhkan jawaban, dan jawaban itu ada di sisi Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Cara mendapatkan yang di sisi Allah yang kita inginkan, yang membaguskan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, kita pengen menjadi orang yang dicintai sama Allah, Ustaz. Iya. Menjadi yang dicintai itu bukan cuma hayalan, harusnya menjadi sebuah kebutuhan. Ya, karena orang yang dicintai sama Allah, Nabi yang menginformasikan. Katanya kalau Allah sudah cinta, la kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidzannahu. Coba siapa yang enggak mau? Kalau Allah sudah jatuh cinta, kata Allah, aku kan jaga telinga yang dengannya dia mendengar. Kita ini kalau enggak dijaga Allah nih kuping, waduh, masuk macam-macam ini. Ya. Udah nggak pengen denger, cuma kan kita nggak tuli pasti mendengar, betul? Biar Allah yang jaga. Kelihatannya ngedenger, padahal cuma selayang pandang. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan tuh maksiat, cuma numpang lewat, betul?
Wa basarahu alladhi yubsiru bi, karena aku jaga pandangan yang dengannya dia memandang. Allah jaga pandangannya. Ya, siapa sih yang bisa mencegah mata ini memandang? Selama mata ini hitamnya kecil, putihnya besar, pasti bisa ngelihat. Ya, illa qadarullah, kecuali takdir Allah kita bisa tidak melihat. Cuma intinya mata ini melihatlah. Udah enggak mau Ustaz ngelihat yang enggak, cuma kan enggak bisa. Biarlah Allah yang menjaga. Lagi-lagi kemaksiatan yang kita pandang itu cuma sebagai nikmat di awal. Al-ulalak wa laysa lakasani. Apa kata Nabi? Yang pertama itu nikmat, yang kedua ya tergantung niat. Biar Allah yang jaga. Wa yadahu allati yubtisu biha, Allah jaga tangan. Ini kita nggak bisa nih mencegah nih keburukan dari tangan. Kadang menyentuh, kadang menunjuki, kadang melakukan sesuatu yang wallahi Allah benci. Kita nggak bisa mencegah itu. Biar Allah yang jaga. Warijdahu allati yamshi biha, ku jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Biarlah sesibuk apapun kita melangkahkan kaki untuk dunia, masih ada kesempatan berbuat baik, nggak kita sia-siakan. Prinsip yang kita pegang, prinsipnya Abdullah bin Umar. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau di sore hari ada kesempatan berbuat baik, enggak ditunda sampai pagi lagi. Kalau di pagi pun dia punya kesempatan berbuat baik, enggak tunda sampai sore. Fastabiqul khairat. Nah, jamaah Allah muliakan, tinggal permasalahannya sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dulu sahabat yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri pernah menginformasikan bahwa Nabi pernah bersabda kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, tentang kondisi iman yang naik turun. Kita cuma sering dengar iman itu yazid wa yanqus, betul ya? Iman naik turun gitu. Ada sebuah riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn al-Mubarak dalam kitab Al-Juhud. Imam Ahmad dalam sinannya juga seperti itu. Hadis ini dipertentangkan oleh ulama, namun dihasankan oleh beberapa syawahid yang ada hingga derajatnya hasan. Dikatakan bahwa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min wa masalul iman kamasalil faras fi akhyatihi. Orang beriman itu diamsalkan dengan imannya sendiri seperti seekor kuda dalam kandangnya. Rasul bilang begitu. Kamasalil faras fi akhyatihi. Yajulu summa yarji ila akhyatihi. Kalau kita ngelihat kuda, jangan cuma ngajak anak main kuda, lihat kuda di kandang. Karena hadisnya tentang kuda di kandang. Ya, bukan cuma tentang naik kudanya, lihat. Tapi mengatakan kamasalil faras fi akhyatihi. Kayak kuda dalam kandang. Nah, lihat kuda dalam kandang, bukan lihat. Ternyata dijelaskan bahwa yajulu summa yarji ila akhyatihi. Kuda itu enggak bisa diem. Iman kita ini enggak bisa diem. Kalau kuda yajul summa yarji ila akhyatihi. Kadang dijingkrakan ke depan, balik lagi ke kandang. Itu kalau apa namanya? Kalau kuda seperti itu gitu loh. Beliau mengatakan yajulu summa yarji ila akhyatihi. Wa innal mu'mina, dan orang beriman pun kata Rasul, yashu summa yarji ila iman. Iya, orang beriman pun sama. Dia selalu seperti itu, melakukan kekhilafan, yashu summa yarji, tapi dia gampang kembali ke imannya. Makanya beliau katakan kalau udah merasa iman ini turun, stabilkan. Stabilisasi yang paling gampang apa? Fa'atimu ta'amakumul atqiya wa'aulu ma'rufakumul mu'minin. Kata Rasul yang paling gampang, jangan bakhil. Biar punya roti satu, potek dah kasih orang. Biar punya permen sedikit, bagi-bagi dah. Ya, jadi beliau mengatakan fa'atimu ta'amakumul atqiya, tapi yang dibagi orang yang bertakwa. Supaya kalau kita bagi makanan, minuman kepada beliau jadi sehat, seger, tulang ekornya tegak, ibadahnya maksimal. Fa'atimu tu'amakumul atqiya. Yang kedua, kalau memang enggak ada makanan, wa'aulu ma'rufakumul mu'minin. Tolong jangan sampai enggak memberikan kebahagiaan sama orang beriman. Ya, jangan, orang beriman ini perlu dikasih bahagia, betul. Jangan sampai enggak dikasih bahagia, karena banyak orang yang lupa.
Dulu zaman Rasul rata-rata kan orang hijrah dari penyembah berhala, dari pelaku maksiat, pembunuh, betul? Kemudian duduk di majelis Rasul. Yang dia ingat cuma akhirat. Kebayang gak kalau antum punya masa lalu dengar ceramah antum dapat hidayah? Kira-kira antum khusyuk gak dalam ibadah itu? Anda yakin khusyuk insyaallah. Hingga satu waktu Nabi ini berkelakar dalam ibadah, dalam dakwahnya. Sahabat sampai heran karena kondisi masyarakat orang hijrah yang menyesali masa lalu. Syariatnya kan wabki ala khati'ati, tangisi dosamu di masa lalu. Satu waktu Nabi memberikan tausiah dengan senda gurau. Sahabat-sahabat itu disaksikan oleh Abu Hurairah. Masyarakat saat itu qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Kamu bersenda gurau, bercanda ya Rasul. Orang tuh heran lihat Nabi bercanda. Jadi kalau banyak orang-orang yang hijrah ya belajar serius, ngelihat ceramah canda dikit agak tegang, agak bingung gitu ya. Sahabat begitu dulu. Nabi sengaja pertontonkan, innaka tuda'ibuna, kamu nyandain kami ya Rasul, bergurau sama kami. Kata Nabi, "Na'am." "Na'am, iya." "Ghaira inni la aqul illa haqqan." Tapi yang aku candai dengan kamu ini sesuatu yang hak. Jadi hidup ini boleh bercanda, boleh, asal jangan bohong. Ya fadhal, antum bercanda jangan tegang bener. Orang kok Islam tegang amat gitu lah, kayak makan behal, betul? Agama ini asik ya. Agama ini dibikin asik supaya kita ini betul-betul merasakan, ya Allah ma'akmala hadaddin, sempurna ini agama. Nah, proses itulah yang sahabat rasakan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang, kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dulu-dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Belum ngomong sahabat, baru ngelihat sahabat orang pada masuk Islam. Masya Allah. Kenapa? Karena good looking, emang enak dilihat. Ya cuma kan sejarah merusak nih, dihapus karakter sahabat. Kayaknya sahabat kesana dekil, kotor, jorok, miskin, betul. Ya, kalau Allah saja memuliakan mereka dengan mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu sebaik-baik umat manusia yang Allah tampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa banyak orang menganggap buruk, seakan-akan apa yang sahabat lakukan enggak sempurna. Oh, ini sosial media sekarang rame, banyak orang-orang yang suka sekali nyari follower gitu ya, mengekspos ucapan-ucapan tanpa ilmu, menjadi hakim buat syariat yang ada. Banyak. Ya hati-hati ya, kita cari follower. Yang penting mau orang musuhin saya, sayang saya, terserah lah. Yang penting jumlah followernya banyak. Itu uang haram yang dimakan itu. Bahaya nantinya ya. Nah kita nggak pengen, kita pengen jadi orang yang dicintai sama Allah, Ustaz. Insyaallah kita coba bahas. Ada nasihat ulama yang menjelaskan bagaimana Allah mendatangkan cintanya. Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, beliau mencatat buku, membuat sebuah tulisan yang mengumpulkan karakter-karakter orang yang dicintai oleh Allah. Namun diberikan mukaddimah, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan supaya mendatangkan cintanya Allah. Kalau catatan beliau dalam bukunya itu ada 10 hal yang menjadi penyebab Allah cinta sama kita. Yang pertama, ya, kembalikan fitrah. Allah turunkan buku panduan hidup, Quran jangan tidak dibaca. Jadikan Quran sebagai imam. Orang yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan bawa dia ke surga. Tapi kalau Quran ditaruh di belakang badan dia, akan jorokin dia ke neraka. Quran itu diikutin, bukan dihakimin. Ini banyak orang sekarang ini. Lawang Allah yang perintahkan, di otak-atik dalil kayak salah Allah perintahin gitu loh. Berkaitan dengan konvensional, orang laki kerja di konvensional, di otak-atik supaya masalah konvensional ini jadi halal. Dicari dengan nama-nama baru. Padahal Rasul pernah mengatakan bahwa bahwa penyebab kalian dalam kesesatan, kata Rasul, yakni bai'ul inah, riba yang kalian anggap lumrah dan biasa.
Beliau mengamsalkan bayul inah. Bayul inah itu riba yang paling ringan. Yang dosa paling ringan itu sama dengan zina sama orang tua sendiri. Apa? Kita beli dengan cara cicil, jual dengan cara cash. Kalau sekarang tuh seperti orang kredit motor, dapat STNK tanpa BPKB, belum lunas. Ini STNK udah keliling cari pinjaman. Gak usah angkat tangan. Ya, hati-hati nih. Ini kita nggak ngomongin riba sih, cuma ngasih bocoran doang nih. Yang paling ringan gitu ya, hati-hati. Tabayatum bil inah. Kamu terbiasa dengan ribawiyah yang paling ringan, apalagi yang berat. Kebayang. Ya, Quran bilang wala taqul riba, jangan kau makan riba. Mau bilang apa? Ibu-ibu kalau udah ngomongin masalah poligami bencinya, masya Allah. Bahas yang lain deh tak begitu. Ya saya cuma nyampein, bicara sanggup nggak sanggup kembali kepada orangnya, betul? Nggak sanggup tinggal istighfar. Nggak usah nyalain dalil, pakai hello, ada yang begitu. Saya bilang, kenapa ini orang? Kan yang nyuruh Allah. Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kalau yang nyuruh si Dudung Marpawi jangan nurut. Ini yang nyuruh Allah. Antum nggak sanggup nggak apa-apa, jangan paksakan. Agama bukan paksaan. Jangan tren-trenan temen poligami ente ikut-ikutan, ente bukan dia. Jangan. Poligami itu ibadah, nggak boleh merusak ibadah yang ada. Begitu dipegang, itu solusi bukan tujuan. Bukan nggak setuju, saya sih nggak setuju tat. Kayak nggak ada yang lain aja yang dibahas. Robek aja surat An-Nisa kalau begitu gitu loh. Waduh ini bahaya. Ini saya contohin yang paling viral saja, yang paling gampang ini. Ya, sunnah yang Rasul lakukan terkadang pengkhususan buat beliau. Kalaupun beliau menunda apa yang beliau harus lakukan, sahabat melakukan, itu pun sunnah. Banyak kalau sunnah yang sahabat lakukan Nabi nggak melakukan karena legalitas Rasul. Karena beliau masih hidup, malis. Sholat wudunya Bilal, Rasul nggak lakuin. Sahabat yang senang puasa Daud, Nabi nggak lakuin, betul? Ketika Nabi menunda pernikahan pasca adanya Khadijah, ketika Khadijah wafat, baru beliau menikah dengan yang lain, kemudian menikah lagi. Malis, hukum asalnya sudah. Jadi jangan gampang diotak-atik dalil. Udah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang mengaku beriman, laki kah dia, perempuan kah dia. Kalau Allah sudah syariatkan, Nabi sudah contohkan, sami'na wa ata'na. Mumpung masih hidup. Di umur kita kan nggak tahu berapa pemilu lagi, betul? Tahun nusuk kagak yang akan datang kita nggak paham ya. Wallahu a'lam bishawab. Mumpung masih bisa berbuat baik, jangan suka komplain dengan syariat, karena syariat itu adalah cara Allah mendatangkan kebaikan. Adanya di mana? Quran. Jadikan Quran sebagai imam. Quran diikutin, bukan paksa ngikutin kita. Ini banyak orang sekarang otak-ngatik dalil supaya Quran nurut sama kita. Ya nggak bisa. Ya gampang kok di Islam. Kalau nggak mampu istighfar. Ya, jangan sampai kita paksakan sesuatu yang kita nggak mampu. Lawang Allah yang mengatakan la ikraha fid din, kok nggak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau yang namanya kewajiban, wallahi biasakan sejak dini melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau pengen dicintai sama Allah, tolong dong, bukan cuma menuntaskan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kita tercipta untuk ibadah yang wajib, betul. Cuma ada riwayat di mana Rasul pernah mengatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mengerjakan yang sunnah ya sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Ternyata ibadah-ibadah sunnah kalau dirutinkan itu akan mendatangkan cintanya Allah. Ya, jadi nggak ngomong yang wajib, jangan didebat, jangan dibahas. Kalau yang wajib udah samina wa atona. Kalau sunnah akan terjadi khilaf ya, tapi kalau ada dalilnya maka ikuti dalil tersebut. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta, kata Allah.
Karena kalau aku sudah jatuh cinta, kalian diuntungkan. Tadi di awal saya sampaikan, Allah jaga telinga kalian, Allah jaga mata kalian, Allah jaga tangan kalian, kaki kalian, yang dengannya kalian beraktivitas. Bukan Allah jaga hati kalian, yang dengannya mengomandai semua organ tubuh kalian. Lakukan yang sunnah. Ya, ini bulan Rajab, jangan cuma diperdebatkan nggak ada puasa Rajab, ada puasa Rajab, nggak berantem masalah puasa Rajab. Ya antum tinggal belajar, nggak ketemu dalil tentang puasa Rajab ya yang sahih. Sudah, bukan berarti kita nggak beribadah. Ini bulan Allah. Ini bulan Allah, bulan Rajab. Lipat gandaan pahala pada ibadah sunnah tuh besar loh. Antum jangan ngebahas puasa Rajab kalau nggak ada dalilnya. Senin Kemis kan bisa bulan Rajab. Ayamul bidnya bisa. Antum mau puasa Daud Males nggak ada masalah. Memang dicontohkan di bulan Rajab. Nggak mampu puasa pun bisa beribadah yang lain. Ini bulan Allah, ibadah yang banyak, doa yang banyak, lipat gandaan itu pahala. Karena kalau kurang kita menekan diri kita untuk beribadah di bulan-bulan Allah, ya kemaksiatannya pun dilipat gandakan. Ya, ini persiapan kita. Ini yang mau ziarah kubur, ini bulan Rajab, ziarah. Jangan mepet di pojokan Sa'ban, pojokan Roah, betul lah. Contoh yang paling baik ya di bulan Rajab atau bulan-bulan Allah secara umum, atau nanti Ramadan. Kita manfaatin kemuliaan bulan-bulan Allah atau bulan umat yang dimuliakan Ramadan nanti akan datang. Tapi kalau belum sampai Ramadan, di bulan lipat gandakan. Itu baik sekali. Ziarahi orang-orang yang sudah meninggal, apalagi orang yang masih hidup ya, manfaatnya lebih banyak gitu loh. Suruh mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah. Yang ketiga, jadilah hamba Allah yang menghidupkan hati untuk mengerti bahwa ada ayat yang tersirat dan ada ayat yang tersurat. Kalau surat di Quran, baca dah Quran dah, biasain dah, minimal sehari 1 juz dah. Terserah mau dibagi berapa lembar tuh. Pokoknya Quran Madinah 20 halaman tuh, 1 juz. Ada 5 kali sholat, ya usahakan 1 kali sholat 4 halaman dah. 5 kali sholat kan 1 juz ya, sehari semalam. Asal bisa istiqomah, insya Allah 1 bulan kita bisa hatam. Ya, terserah kita atur waktunya, tapi sambil dipahami maknanya. Karena Quran itu diturunkan untuk dipahami maknanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk. Yang namanya petunjuk ya kita kalau jalan aja pakai motor sama teman-teman dari Babelan sana kita ya, dari Imam Syafi'i cabang Bungin itu ya, masya Allah lumayan juga tuh tempat. Itu banyak petunjuk jalan. Jadi kalau kita nggak baca nyasar kita, nggak nyampe Jati Bening. Ya karena dibaca, ternyata petunjuk itu dibaca. Nah Quran itu kan hudan, petunjuk. Ya jangan cuma buat sombong-sombongan punya Quran gitu ya, atau cuma sekedar koleksian. Bukan, Quran dibaca, tapi dibaca untuk mendapatkan petunjuk gitu lah. Makanya dalil Iqra itu kan buat orang hidup, bukan orang mati. Iqra yang bisa baca siapa? Yang masih hidup. Iya, makanya Nabi mengatakan qiraatil Quran indal mayit laisa lil mayyit fa inna lil qari. Bacaan Quran yang kau baca bukan untuk mayit, untuk yang baca. Kalau bicara pahala nanti ada dalil tersendiri. Antum baca Quran, pahalanya orang tua antum yang udah meninggal boleh. Cuma Quran bukan dikirim ke orang mati, bukan buat orang mati. Nabi yang mengatakan qiraatil Quran indal mayyit laisa lil mayyit fa inna lil qari. Bacaan Quran buat mayit bukan buat mayit, tapi buat yang baca. Yang baca ya orang hidup gitu loh. Diluruskan nih supaya jangan tumpang tindih di masyarakat, karena ini zaman-zaman panas. Orang salah dengar dikit ngegas terusannya, betul? Kesannya nanti malah terkesan ada pengharaman ritual. Ya salah. Baca Al-Fatihah nggak boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? No dia no katanya. Aku ngomong jadi ribet gara-gara begitu tuh. Anda cuma bilang jangan kirim Fatihah, kalau baca silakan kan begitu ya. Nah ini kalau kurang-kurang bisa mengemas bahasa ini bahaya. Ya, tradisi yang ada jangan dihilangkan tapi diislamkan. Ya, jadi karena al-ada al-muhakamah, adat nih hukum yang dibuat untuk sebuah kebaikan. Selama nggak melanggar syariat, budayakan. Ya, budaya itu bahasa Arab bidaya, mulai. Banyak bahasa Arab yang di Indonesia kan ini ya, budayakan, bidayakan silakan. Tapi nggak melanggar syariat ya. Fadl. Antum yang biasa ziarah, ayo ziarah.
Zurul kubur tuzakirukumul maut. Ziarahi kubur, ingat mati. Aksiru dzikru hadimil ladzah. Perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Malaikat maut, ingat. Orang laki sering ziarah. Tapi yuk kita cari waktu yang asik. Kapan? Bulan-bulan Allah. Kapan? Hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kapan? Ya di bulan yang besar lipat gandaan pahalanya Ramadan. Ayo. Masya Allah. Ada syariat yang ada. Ya jadi tradisi nggak dihapus, diislamkan selama nggak melanggar syariat, begitu bahasa agama ya. Jadi jangan jadi hakim buat sebuah kebaikan yang sudah berjalan, umumlah bahasannya. Nah, dengan banyak mengingat Allah dari ayat-ayat yang tersirat maupun tersurat, kita akan dicintai sama Allah. Jadi orang jangan cuma modal handphone selfie mulu, nggak boleh lihat pemandangan bagus dikit. Ke gunung foto, ke laut foto, kumpul foto. Astagfirullahaladzim. Itu memori, kalau ada bentuknya bengkak, bentuknya betul. Ya, boleh bukan tidak, tapi dibaca itu ayat, lihatlah langit ditinggikan, lihatlah gunung dikokohkan, bumi dihamparkan. Kan tiap Jumat kita dengar imam baca begitu, betul? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tuh kalau dengar begitu, ya Allah, onta diciptain kapan? Kita ke Arab, pandemi nggak beres-beres, ya Allah, mudah-mudahan selesai deh nih urusan begini, ya Allah, pengen umroh, pengen haji lagi. Kan cakep, ingat onta begitu. Wa ila samai kaifa rufiat. Ya Allah, langit ditinggikan, pengen pelesiran. Pengen jalan-jalan sama keluarga, ya Allah, pengen jalan, ya Allah, ngelihat indahnya langit, ya Allah, bersihnya langit di pedesaan. Oh Masya Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung dikokohkan. Bekasi nggak kelihatan gunung, ya Allah. Main ke Bogor. Yang Bogor kemari. Ya, lihat tuh gunung tuh, oh, bumi dihamparkan. Tanya Baker tuh, lihat bumi dihamparkan. Makanya jangan dibenci nih, ngeliat Baker bencinya minta ampun. Baker gitu. Dia ngeliat bumi dihamparkan tuh. Wow, ayat-ayat yang tersurat. Lihat ayat-ayat yang tersirat. Banyak orang-orang tua nih yang semangat belajar. Kita yang muda nih malu. Masya Allah. Ya, wallahi, demi Allah, indahnya memahami itu dan jadikan sebagai sabab zikir. Ya, jadi ibadur rahman, hamba-hamba rahman yang berjalan di muka bumi dengan ilmu yang dikedepankan. Ya, orang-orang yang yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang-orang yang betul-betul memahami kemuliaan, ya, berdiri dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berbaring dia ingat Allah, dimanapun dia ingat Allah. Bahkan acap kali dia melihat ciptaan Allah, dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kalimat ma khalaqta hadza batilan kan pasti menganalisa, ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia, ya Allah. Tuh lihat, Nabi saja dakwahnya begitu. Takjub dengan dakwah para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Allah Nuh hingga Nabi Allah Isa. Aku ini cuma sebuah bata yang belum dipasang dalam sebuah bangunan, bak dakwahnya para nabi. Akulah bata tersebut. Nabi nggak merubah, beliau nggak pernah merubah. Makanya ketika memerintahkan dakwah sahabat ke beberapa negeri yang punya masa lalu, punya adat tradisi, salah satu negeri Yaman, negeri tua itu kan, negerinya apa? Sulaiman, negerinya San'a itu ya. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'u syahadatu alla ilaha illallah. Kalau mau mendakwakan negeri Yaman, negeri yang banyak adat tradisi, punya kitab suci, tolong dakwah yang pertama syahadat, jangan ngomong adat. Syahadat dulu. Lawang syahadat kita belum ketemu, cuma ngaku Tuhan Allah, Nabi Muhammad, cuma berantakan perbuatannya, betul. Itu dulu, jangan adat di otak-atik. Dulu itu adat dibuat untuk sebuah kebaikan, makanya adat dibilang bidayah, budaya. Sesuatu yang dibuat untuk sebuah kebaikan, jangan di otak-atik. Kau lahir di Sumatera, kau pindah ke Bekasi, Bekasi bukan Sumatera. Kau orang Jawa pindah ke Kalimantan, ingat Kalimantan bukan Jawa, gitu loh. Tapi lihatlah pendahulu kita, lihatlah manusia mulai yang bernama Tuanku Imam Bonjol. Besar di Sumatera, dibuang ke Manado,
dia bikin kampung Bonjol, mutiara tetap mutiara. Lihatlah bagaimana kemuliaan Pangeran Diponegoro, dibuang ke Makassar, sampailah dakwah Islam ke Makassar. Lihatlah Cut Nyadin, sampai ke Jawa Barat pun tetap Cut Nyadin, betul? Iya, itu berlian. Ya kenapa? Karena kesamaan yang mereka sampaikan, syahadat. Syahadat sudah sampai kepada mereka, ajarkan sholat. Makanya dari pojokan Arab sampai pojokan kutub utara, sholat sama, 5 waktu, dengan rokaat yang sama aja dulu. Nanti ilmunya akan bisa memilah-milah. Ya, di mana hukum dibuat untuk sebuah kebaikan selama nggak melanggar syariat. Ya, masya Allah. Taib, kemudian yang keempat, ya, biasakan dalam hidup ini, kalau bahasa Nabi sih kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman sebelum mengedepankan 3 hal. Yang pertama, yakni ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kalau kamu belum menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama, jangan ngimpi agama ini manis. Tapi kalau sudah Allah dan Rasul lebih utama, rasakan nikmatnya beragama. Ya, ketertarikan para sahabat masuk Islam itu karena merasakan nikmatnya agama. Apalagi kalau orang-orang yang memiliki intelijensi tinggi di zaman Rasul, ketika Nabi menyampaikan ayat, gemeter mereka semua. Ya.